Halo, saya Handoko Wisnuwargo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah Senin, Rabu, Jumat adalah sebuah program Corporate Social Responsibility atau CSR dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini kita masukin episode 263 sejak disiarkan pertama kali tanggal 3 April 2020 ya, dan sekarang sudah tanggal 6 Desember 2021 ya. Nah, semua acara ini direkam dan kemudian dipostingkan di akun YouTube Handoko Maestro ya, di mana akun YouTube Handoko Maestro ini memang akun untuk edukasi. Sementara kalau akun untuk inspirasi ada di Maestro Channels. Dua-duanya Anda bisa subscribe ya, free of charge. Modalnya cuma akun Gmail ya. Oke, baik. Saya akan mulai dengan materi. Boleh nggak kalau saya pakai PowerPoint? Kita lihat sharing dulu. Serajum 263. Serajum 263. Oke. Baik, sudah ada. Saya pindah dulu. Gimana saya ada di sini? Nah, mungkin begini. Cukup. Oke. Teman-teman semua, mari kita mulai. Jadi, matrix organization structure, ya, advantages and disadvantages. Jadi kita akan membahas straight to the point. Organisasi matrix itu apa? Keunggulannya apa? Ketidakunggulannya apa? Nah, yang menjadi ketidakunggulan bukan berarti itu kemudian mati begitu aja, ya, tetapi kita bisa akalin atau bisa pakai trik tertentu, strategi tertentu sehingga ketidakunggulan pun bisa diminimalkan sehingga keunggulannya bisa dimaksimalkan. Oke, itu pesan dasarnya. Nah, teman-teman semua, mari kita masuk materi. Pesan sponsor dulu. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di Handoko Maestro, kanal YouTube edukasi. Ya, please do subscribe. Silakan subscribe. Pencet jempol, kasih like, ya, tulis komen, sharingkan, dan jangan lupa pencet bell agar supaya dapat notif. Ya, apa sih matrix organizational structure? Ya, pada prinsip dasarnya adalah apa? Ini adalah matrix organizational structure ini adalah di mana karyawan itu melapor kepada 2 atau lebih manajer. Prinsip dasarnya begitu. Yaitu biasanya yang terjadi adalah manajer langsungnya di atasannya atau yang menjadi koordinatornya, dan kemudian manajer yang terkait dengan fungsinya dia, ya. Sehingga dengan demikian misalnya nih dalam suatu organisasi ada GM, di GM itu ada manajer marketing, ada manajer produksi, ada manajer keuangan, ada manajer HR, berarti ada 4 manajer ya. Nah, selain dia melapor ke GM-nya, dia juga mesti melapor ke jadi yang marketing ini punya atasan lagi, direktur marketing, yang finance ada direktur finance, yang HR itu ada direktur HR, yang produk mungkin lapor ke produk. Jadi prinsip dasarnya sebetulnya seperti itu, ya. Dalam prakteknya di lapangan itu variasi bisa menjadi banyak sekali, tapi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Nah, nanti hari ini kita akan membahas tentang kelebihannya apa sih, kekurangannya apa sih. Ya, sekali lagi, yang menjadi kelebihan dipertahankan atau dimaksimalkan, yang menjadi kekurangan kalau kita sudah sadar kemudian bisa diminimalkan. Lanjut dulu, ya. Ya, ini sudah saya terangkan tadi ya, misalnya dan sebagainya. Nah, ada 3 tipe matrix organization structure. Ya, ini gampang sebetulnya. Ada weak, ada balance, ada strong. Ya. Kalau menurut saya sih ini petty sebetulnya ya, beda tipis, tapi penting untuk diketahui. Jenis struktur organisasi matrix ini paling mirip dengan hierarki tempat kerja tradisional sebetulnya. Ya, seorang manajer fungsional ya, dia punya fungsi tertentu, mengawasi semua aspek proyek dan bertindak sebagai sumber utama pengambilan keputusan ya. Ini yang weak matrix organization ya, tetap aja yang mutusin adalah manajer fungsional ya, mengawasi semua aspek proyek dan bertindak sebagai sumber utama untuk pengambilan keputusan.
Meski ada manajer proyek yang juga bertindak sebagai titik otoritas, mereka akhirnya bertanggung jawab juga kepada manajer. Jadi tanggung jawabnya kedua tuh, ke manajer proyek sama ke manajer. Jadi ada proyek tertentu yang ada anak buahnya, tapi terus kemudian ada manajer fungsional. Jadi proyek sama fungsional. Tadi saya memberikan contohnya adalah misalnya katakanlah kita bicara soal bukan proyek tapi GM dengan direktur fungsional. Jadi polanya kurang lebih seperti itu. Dalam struktur organisasi metrik jenis ini yaitu yang balance, ya otoritas diberikan lebih banyak kepada manajer proyek. Jadi kalau misalnya katakan tadi biar gampang deh, misalnya katakanlah ke GM, general manager yang mengawasi itu, maka otoritasnya sebetulnya lebih banyak kepada GM-nya atau manajer operation proyeknya. Jadi yang in charge di proyek. Sementara masih ada manajer fungsional yang merupakan otoritas utama, karyawan juga melapor, sifatnya melapor kepada mereka. Ya, ada yang strong. Ya, organisasi metrik yang kuat memberikan manajer proyek kekuatan yang sama atau lebih besar daripada manajer fungsional, minimum sama, itu lebih besar. Kalau sama jadinya ya balance tadi. Ya, manajer proyek memiliki kendali utama atas sumber daya dan distribusi tugas. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalnya katakan dalam organisasi tadi lokasinya jauh di luar kota dan sebagainya gitu ya. Jadi kan keputusannya harus lokal. Jadi manajer proyek atau mungkin tadi saya sebut sebagai general managers itu sebagai yang pengambil keputusan terakhir. Ada keunggulan, ada kekurangan daripada metric organization structure. Satu, kalau kita bicara soal keunggulannya itu ada increase communication efficiency. Tapi yang menarik nanti dibahas juga terkait dengan komunikasi, terkait dengan konflik dan sebagainya di ketidakunggulannya. Improve employee motivation, ya. Nanti juga menarik ada vice versanya di sebelah sana. Ada increase teamwork, ya, maximize resource usage, penggunaan resources secara maksimal, dan increase employee professional development. Kita coba lihat ya, kalau yang increase communication efficiency, struktur organisasi matrix ini memungkinkan banyak departemen dengan mudah berkomunikasi dan berkolaborasi dalam satu proyek. Ya, ini yang karena mereka menjadi kayak gugus tugas, mereka bisa tadi kayak satu proyek, mereka bisa kayak apa gitu ya, tergantung daripada kebutuhannya. Banyak manajer sebagai lawan hanya manajer fungsional. Masalah diselesaikan lebih cepat dan interaksi seluruh perusahaan menjadi meningkat karena adanya apa? Adanya itu ya. Karyawan nomor 2, improve employee motivation. Karyawan memiliki lebih banyak otonomi dan masukan untuk proyek karena ada itunya ya. Jenis struktur ini mendorong kontribusi karyawan dan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada sudut pandang pekerja. Ini menurut artikelnya. Dan kemudian dikatakan juga ada increase teamwork. Jadi kerjasama timnya itu meningkat. Karyawan bekerja di beberapa proyek dengan berbagai departemen dalam perusahaan. Ini meningkatkan interaksi karyawan dan meningkatkan rasa kerja tim yang lebih baik. Ya, dia itu di unit, di proyek itu punya kerjaan bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Ya, berinteraksi, tidak hanya sekedar di bagiannya saja gitu kan, hanya atasannya doang yang berinteraksi. Ya. Dan nomor 4 adalah memaksimalkan penggunaan daripada resources. Jenis struktur ini memungkinkan sumber daya dimaksimalkan karena bagaimana peralatan dan karyawan dibagikan ke seluruh proyek. Manajer proyek dapat bekerja di bidang keahlian mereka dan meningkatkan kontribusi serta bakat mereka. Ya, masih nomor 5 adalah advantages yang terakhir daripada matriks ini adalah karyawan dapat bekerja di berbagai proyek dan mengharuskan mereka untuk memanfaatkan dan atau mempelajari keterampilan yang berbeda. Jadi dengan dia itu bisa mungkin proyeknya ganti-ganti gitu ya, maka proses pembelajarannya tadi kembali lagi orangnya memang mau belajar atau enggak gitu. Kalau orangnya nggak mau belajar ya biarpun diekspos dengan apapun juga akhirnya juga nggak nambah apa-apa ya. Tapi dalam kasus ini adalah memanfaatkan dan mempelajari keterampilan yang berbeda ya. Terus masih nomor 5 keunggulan daripada matrix organization, berbagai tugas dan tanggung jawab pekerjaan dapat meningkatkan pengembangan karyawan dan meningkatkan keterampilan profesional mereka. Kalau tadi ada kelebihannya, tentu saja di sisi lain tetap ada yang namanya kekurangannya. Potential conflict between managers and project. Ya, jadi tadi itu ya, manajer fungsional dengan manajer project itu
suka terjadi konflik karena seakan-akan bawahannya atasan dua, terutama yang bawahannya suka menimbulkan konflik ya, mengadu domba atasannya misalnya. Authority confusion, ya kebingungan daripada otoritas, reduce employee effectiveness, itu menarik ya. Selalu ada dua sisi dari seperti mata uang, selalu ada dua sisi ya. Jangan berpikir semuanya cuma satu sisi. Tetapi dengan kita tahu disadvantage nanti saya jelaskan, maka kita bisa meminimalkan. Oh ini kalau kayak gini nanti bisa diapain. Dan increase management overhead cost. Padahal tadi kita bicara soal efisiensi. Potential conflict antara manajer dan project. Metrik ini mengharuskan karyawan untuk menjawab dua atau lebih manajer yang mengerjakan banyak proyek, betul ya? Jadi atasannya lebih dari satu. Jadi kadang-kadang suka ya itu tadi ngadu domba atasan. Ya itu mungkin terjadi nggak mungkin, atau atasannya kurang cukup berpengaruh pada bawahannya karena dia punya atasan lain ya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja menjadi berkonflik antara manajer dan proyeknya. Ada banyak manajer yang bertanggung jawab, ada potensi arahan pengelolaannya tidak konsisten di antara tim. Jadi terjadi konflik karena apa, arahannya tidak konsisten atau setidak-tidaknya persepsinya, ya persepsi terhadap satu masalah itu menjadi tidak sama. Seperti kalau kita bicara soal persepsi, kalau misalnya katakanlah ada satu gelas isinya setengah, ada yang bilang setengah isi, ada yang bilang setengah penuh. Nah itu kalau orang lihat masalah yang sama, tetapi bagaimana persepsinya terhadap yang dihadapi itu berbeda, bisa jadi berbeda dan akhirnya berujung pada konflik. Terus authority confusion, struktur organisasi matriks mempekerjakan dua atau lebih manajer. Ya, ini menyebabkan kebingungan penanggung jawab proyek itu. Sebetulnya yang enggak sih harusnya. Kenapa? Karena toh sudah jelas yang bertanggung jawab proyek siapa, yang bertanggung jawab fungsi siapa gitu ya. Tetapi ya itu deh. Ya, kadang-kadang di sebuah industri atau di sebuah kultur yang lebih cocok kalau satu, maka itu kadang-kadang seperti itu. Manajer yang tidak ditentukan penanggung jawabnya rentan terjadi saling menentang keputusan satu dengan yang lain. Ya, ini authority confusion. Terus kemudian mereduce employee effectiveness. Menarik ya, bahwa di satu sisi bisa meningkatkan, di sisi lain bisa reduce. Sehingga dalam struktur organisasi metrik, karyawan ditugaskan ke banyak tugas di sejumlah proyek. Hal ini dapat mengakibatkan berkurang efektivitas karyawan dan meningkatnya ambiguitas, ketidakjelasan, karena karyawan coba memutuskan tugas mana yang paling penting, tugas mana yang paling memberikan reward buat dia gitu ya. Jadi nanti ada yang mungkin jangka pendeknya belum reward tapi penting banget strategis, bisa jadi nggak dikerjain hanya karena buat dia nggak ada rewardnya. Kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Ya, nomor 4, increase management overhead cost. Jadi meningkatkan manajemen overhead cost. Jenis struktur organisasi ini bisa mahal dalam hal manajemen karena banyak manajer ditempatkan untuk sebuah proyek. Ya, karena manajer taruh di sebuah proyek gitu kan. Ya lebih mahal. Kecuali kalau cara ininya adalah tidak seperti itu ya. Caranya seperti apa ya? Ya kalau penghasilannya sama para manajer tadi, cuma kerjanya menjadi banyak gitu kan. Tapi gimana pun juga memang kadang-kadang suka meningkatkan overhead karena jadi akhirnya kalau pincang nggak ada manajernya, dipaksakan untuk punya manajer agar supaya bisa merepresent functionnya sehingga dia menjadi komplit tadi. Akibatnya biaya overhead manajemen dapat meningkat dan anggaran perusahaan secara keseluruhan dapat terpengaruh. Ya, sekali lagi, kalaupun ada disadvantage tadi bisa di manage. Ya, nah, manage-nya apa? Tips for maximizing the success of a metric organization structure. Jadi ada tips ya untuk menciptakan atau memaksimalkan keberhasilan daripada struktur organisasi secara metrik. Komunikasikan dengan jelas siapa manajer pelaporan utama kepada karyawan. Sebetulnya ya kalau ini dipakai jelas harusnya ya. Job desk-nya jelas, rantai komandonya jelas, rantai koordinasinya jelas gitu kan. Ya, ini seharusnya begitu ya, karena kalau pada saat ini dipakai kan pasti dijelaskan juga bagi Anda yang memang tertarik untuk menggunakan ini, terus kemudian main jalankan saja, ini memang suka menimbulkan masalah ya. Kalau memang perlu dibantu, kami dengan senang hati membantu untuk mensosialisasikan mengapa harus metrik, pentingnya matriks dan bagaimana matriks ini dijalankan dengan baik. Ya,
Identifikasikan prioritas dan tujuan untuk setiap proyek dan bagikan kepada manajer dan juga tim. Ya, ini kadang-kadang tidak disosialisasikan dengan baik. Barang baik kalau tidak disosialisasikan dengan baik bisa menjadi bukan barang baik. Terus pertahankan jalur komunikasi yang terbuka dengan manajer proyek untuk memastikan mereka sinkron satu sama lain dalam tujuan dan kemajuan proyeknya. Luangkan waktu juga untuk melatih karyawan. Kalau Anda nggak punya waktu, maka serahkannya kepada maestro, consulting, coaching, dan communicating. Sekalian iklan ini. Dan manajer tentang cara kerja struktur organisasi matrix. If you don't have time to do it, just let us do it for you. Wis, mantap. Pakai bahasa Inggris lagi. Itu kira-kira ya. Nah, banyak orang yang nggak usah, atau ini orang harusnya tahu sendiri. Ya kalau mau tahu sendiri, nonton ini aja. Oke. Tapi kalau nggak cukup, ya silakan manggil kami untuk menjelaskannya. Kelola konflik yang sedang terjadi daripada mengabaikannya atau menunggunya menjadi meningkat. Ya, ini ada 5 tips yang sukses untuk maximizing the success of a matrix organization structure. Bentuknya seperti apa sih? Ya, kita lihat ya. Nah, yang keenam, memastikan bahwa tanggung jawab manajemen didistribusikan secara merata untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan yang efektif dan mengurangi kebingungan di antara figur otoritas yang ada. Problemnya memang ya kalau para manajer sama-sama jabatannya manajer, tetapi manajership-nya itu berbeda-beda, gimana pun juga sebagai manusia pasti berbeda-beda, maka memang kadang terjadi kepincangan sehingga tidak berjalan dengan baik. Ya, nah ini kira-kira nih. Kalau misalnya katakan ini ya, kalau yang matriksnya jadi kita lihat nih production, finance, marketing, sales, development, research manager gitu kan. Ya, dia punya anggota research team, development team, sales team yang ikut dalam project satu, ya ada manajernya project satu, ya yang nomor 2 juga begitu kan, ada production team, finance team, marketing team dan sebagainya. Terus kemudian ada project 2, manajer project 2 gitu kan. Nah, dia ini sebagai orang production tetap harus lapor ke production, sebagai orang finance tetap lapor ke finance, sebagai orang marketing harus tetap lapor ke marketing, sebagai orang sales tetap. Tetapi dia juga harus lapor kepada seorang manajer project gitu ya. Nah, ini matriks yang dalam bentuk yang paling ideal. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan tentu saja matriks ini ada yang dimodifikasi, tapi prinsip dasarnya sama. Ya, bahkan di tempat kami ada klien yang kita bikinkan matriks karena sumber dayanya nggak banyak, sehingga dia bisa bekerja di banyak tempat untuk paling nggak menjadi kayak eksekutif komite. Gitu. Ini yang terjadi dengan organisasi yang sifatnya matriks. Kok materinya cepat banget, sudah habis. Oke, baik teman-teman semua, jangan lupa ya Anda subscribe Handoko Maestro yang isinya adalah edukasi, terus kemudian Maestro Channels yang isinya adalah inspirasi di YouTube, free of charge. Oke, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Ini akan mengingatkan Anda apabila materi baru sudah di-upload. Nah, balik lagi. Matrix sudah tahu, sudah jelas, maka ada keunggulan, ada ketidakunggulan, dan nanti Anda sudah tadi lihat tentang tipsnya bagaimana tadi. Ya, di dalam organisasi matrix, keunggulannya adalah bisa meningkatkan efisiensi komunikasi. Kenapa? Karena mereka tersebar-sebar di dalam proyek, ya, meningkatkan employee motivation, motivasi mereka bisa meningkat karena ya dilibatkan di banyak proyek, ya enggak jenuh di tempat yang sama terus. Nah, pasti karena saling mengenal satu dengan yang lain muncullah yang namanya teamwork yang lebih baik, ya. Terus kemudian bisa memaksimalkan penggunaan daripada resources dan kemudian mengincrease employee professional development. Keunggulan ini dengan asumsi bahwa yang ditempatkan itu adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip normal. Kalau dicari kesempatan belajar mau belajar, dikasih kesempatan mencoba mau nyoba, dikasih kesempatan untuk berkoordinasi bisa berkoordinasi. Menjadi tidak berjalan dan tidak berjalan untuk organisasi apapun juga kalau ketemunya dengan orang yang tidak normal. Ya, dikasih kesempatan belajar nggak mau belajar,
dikasih tanggung jawab lebih besar, yang ada mereka berpikir kok little to me, dikit-dikit ke gue gitu kan, apalagi disambung dengan salary no up, gaji nggak naik gitu kan. Nah, ini menjadi masalah besar sekali kalau misalnya katakan kita ketemu. Tentu saja asumsinya adalah employee-nya itu normal sebagai manusia biasa, ya tentu saja kadarnya bisa ada yang tebal, ada yang tipis gitu kan, tetapi paling nggak tetap aja dia normal. Jadi yang berjalan adalah hukum positif, ya. Kalau diginiin harusnya begitu, positif, ya. Ada nggak yang negatif? Ada dan ada banget gitu kan. Nah, kita coba lihat yang sisi lainnya. Kalau kita bicara soal disadvantages of matrix organizational structure, ada potensi konflik antara para managers dan juga project, ya. Karena apa? Karena enggak ada lah yang tidak berkonflik, ya. Karena kalau itu dia ditempatkan di banyak tempat, terus kemudian ada banyak kepentingan gitu kan, dan masing-masing misalnya katakanlah manajer project itu punya kepentingan yang besar terhadap situasi tertentu, ya, atau mereka sedang dalam keadaan kepepet, ya, itu kalau yang menjadi anggota timnya terus kemudian dipakai ke tempat lain misalnya, atau katakanlah dia itu tidak berjalan dengan segala sesuatunya dengan baik misalnya, akan muncul yang namanya konflik. Yang nomor 2 adalah kebingungan otoritas. Seharusnya diselesaikan kalau dikomunikasikan dengan baik. Tidak perlu bingung, sama sekali tidak perlu bingung. Ya, nomor 3, menurunkan efektivitas dari karyawan. Sebetulnya kalau kita lihat, nanti saya akan bahas kapan-kapan ya tentang konsep itu, tentang bahwa efektivitas itu bisa menurun kadang-kadang hanya karena nambah jumlah karyawan doang. Jadi waktu karyawan 1 hasilnya 2. Waktu karyawan 2 kan hasilnya harusnya 4, tapi karena muncul sinergi hasilnya mungkin 5. Waktu karyawan 3 kalau tadinya awalnya 1 cuma 2, berarti kan harusnya 6. Bisa jadi dia keluar 9 malahan bukan cuma 6 gitu ya. Berarti terjadi yang namanya sinergi. Tapi nanti kalau karyawannya sudah makin banyak, itu nilainya bisa turun. Ya, saya pernah bahas, nanti kita akan bahas lagi. Ya, outputnya bisa turun. Ya, nah output bisa turun ini ada istilahnya. Ya, saya tidak akan terangkan hari ini. Output bisa turun ini ada istilahnya karena apa? Karena mungkin mereka akan saling tergantung dengan yang lain. Atau palingan dia udah kerjain. Yang sana juga bilang palingan kerjain. Ada nobody mengerjakan itu. Ya, nah ini sudah pernah dibahas terkait dengan itu. Jadi pada saat menjadi tim besar bisa jadi produktivitas per orangnya kok tadinya awal-awalnya meningkat dengan drastis, atau bisa turun, ya. Dan kalau turun ya rugi. Siapa yang rugi? Perusahaan. Ya. Nah, kadang-kadang juga selain tadi saling pasrah-pasrahan, bisa juga mereka jadi ngobrol, mereka jadi tidak efektif. Sebagian terus kemudian jadi free rider. Di mana menjadi free rider itu artinya dia tidak berkontribusi kepada output daripada kelompoknya. Ya, karena apa? Karena dia menganggap orang lain sudah berkontribusi. Ya, dari waktu di agregat di jumlah itu hasilnya menjadi tidak menunjukkan adanya sinergi. Ya, ada increase management overhead cost. Ya, memang sih kalau semuanya dilengkapin dan kemudian efektivitasnya kurang menjadi increase. Begitu loh kira-kira teman-teman semua. Ya, jadi kami sedang mencoba sebetulnya untuk punya program yang lebih pendek dibanding sebelumnya. Ya, tadinya 30, katanya sekarang ini orang lama-lamanya bertahan 20, ya kita coba aja dengan 20 menit. Ya ini trial, mudah-mudahan trial ini bukan pelit loh ya, karena katanya seseorang itu daya tahannya itu cuma di 20 menit, belakangan kan terlalu banyak yang online. Ya kita coba deh dengan 20 menit. Mudah-mudahan 20 menit pun sudah menolong Anda belajar tentang matrix organization. So, begitu ya teman-teman semua yang ada di sini. Ya, saya Handoko Wijnyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Senang bertemu dengan Anda. Hari ini ramai sekali. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti di hari Rabu besok saya akan bicara tentang cross training. Ya, cross training
suatu hal yang menarik juga yang mungkin perlu dilakukan di dalam organisasi Anda, ya. Dan kemudian nanti hari Jumatnya kita akan membahas film lagi karena Friday Night Movie. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Thank you.